Om Swastiastu, halo kawan pajak, selamat datang kembali di podcast Bajak, Bincang Pajak bareng Denbar. Hari ini kita akan menayangkan episode spesial. Kenapa spesial? Karena kita tidak hanya berbicara dari sisi perpajakan saja, namun kita akan menghadirkan narasumber-narasumber dari instansi lain di Kementerian Keuangan. Hari ini kita akan membahas terkait UMKM yang sedang ramai diperbincangkan. Perkenankan saya Linda yang akan menjadi host pada episode spesial kita hari ini. Bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali melihat channel YouTube ini, bisa like, comment, and subscribe di bawah. Juga bisa share ke teman-temannya supaya tidak ketinggalan informasi perpajakan yang paling update. Seperti yang sudah saya informasikan sebelumnya, kita akan kedatangan beberapa narasumber hari ini. Yang pertama yaitu ada Kak Ika, yang merupakan seorang tim penyuluh di KPP Pratama Denpasar Barat. Dan juga ada Kak Yoko, yang merupakan penata layanan operasional tingkat 3 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali. Dan juga ada Kak Randy, yang merupakan analis pelayanan kepabeanan dan cukai senior dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tipe Madya Pabean Ngurah Rai. Halo semuanya. Halo. Selamat datang nih di kanal YouTube KPP Pratama Denpasar Barat. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini di tengah kesibukan masing-masing. Tadi jauh nggak Kak Randy? Nggak sih, deket. Deket ya. Kirain coba tahu kena macet. Di Bali nggak ada macet. Iya. Oh iya. Aman. Oh, benar nggak tuh testimoninya Kak Ika? Karena kebiasaan di Jakarta kita. Oh, kalau jadi Jakarta bandingkan sama sini, jadi nggak ada apa-apanya. ukurannya Jakarta ya. Kak Yoko nih mungkin yang jauh. Iya jauh banget. Baru buka HP terus kunci HP udah sampai. Padahal kepleset nyampe. Ya GKN ya, Iya. dekat di sini. Oh iya, ini jadi kita hari ini tuh bakalan membahas terkait yang sedang ramai nih tentang UMKM Kak. Seperti yang kita ketahui kan status pandemi itu udah dicabut, berarti roda perekonomian kita udah mulai naik nih pelan-pelan. Seperti yang kita lihat lapangan kerja itu mulai dibuka lagi dan juga ada banyak masyarakat Indonesia nih yang mulai merintis usaha kembali pasca COVID. Berangkat dari hal itu, hari ini kita akan membahas terkait serba-serbi UMKM yang ada kaitannya dengan Kementerian Keuangan dengan menghadirkan kakak-kakak di sini. Mungkin kita mulai dari sisi perpajakan dulu nih, Kak Ika. Karena kan biasanya masyarakat yang mau mulai usaha itu butuh NPWP, butuh nomor pokok wajib pajak. Mungkin bisa dijelasin dulu nih Kak terkait cara pembuatan NPWP dan apa aja yang perlu disiapkan oleh teman-teman di sini semuanya. Oke, berarti dari NPWP dulu ya. Untuk NPWP sebenarnya penting juga untuk diketahui oleh para pelaku UMKM ya, khususnya untuk episode ini. Untuk jangka waktu pendaftaran NPWP itu memang ada kewajiban dan wajib dilakukan maksimal 1 bulan sejak usaha mulai dijalankan atau didirikan seperti itu. Nah, kalau untuk tata caranya sendiri ada 2 pilihan ya, bisa secara manual datang langsung ke kantor pajak mengisi formulir, atau bisa juga nih secara mandiri. Kita udah ada website online untuk registrasi secara mandiri di web irek.pajak.go.id. Oke, jadi daftarnya secara online melalui website yang tadi sudah kakak sebutkan ya, irek.pajak.go.id. Kalau seperti itu yang perlu disiapkan oleh teman-teman di sini apa aja Kak? Dan berarti NPWP-nya diambil ke kantor pajak atau gimana? Oke. Untuk persyaratan mungkin terbagi 2 ya, karena untuk pelaku UMKM ada yang menjalankan kewajiban dengan NPWP pribadi, ada juga NPWP badan usaha, itu beda tuh nanti syaratnya. Kalau untuk orang pribadi sebenarnya nggak ada syarat dokumen tambahan ya. Untuk persyaratannya cukup mengisi formulir dan nanti ada validasi NIK dengan itu sinkron dengan Dukcapil. Kayak gitu. Nah, untuk badan nanti perlu menyiapkan dokumen akta pendirian, SKAHU, kemudian identitas pengurus yaitu KTP dan NPWP. Nah, kemudian nanti untuk khusus yang online nih, sebelum submit permohonannya, nanti kepada wajib pajak akan diberikan pemilihan tarif. Jadi karena untuk tarif pajak penghasilan ini ada 2 tipe pengenaan seperti itu ya.
Ada pajak penghasilan yang dikenakan atas omset atau penghasilan bruto, itu diatur sesuai PP 55 tahun 2022. Ada juga pajak penghasilan dikenakan sesuai pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan kayak gitu. Nah, khusus untuk teman-teman UMKM boleh banget pilih yang PP 55 gitu. Baru nanti submit permohonan dan NPWP akan otomatis generate ke email. Oke, Kayak gitu. jadi berarti NPWP digitalnya masuk ke email ya sebenarnya, Iya, nggak otomatis. perlu ke kantor buat ngambil karena katanya fisiknya pun akan dikirimkan ya Kak ya. Iya, nanti akan ada validasi tentunya ya dari petugas KPP dan dikirimkan deh NPWP fisiknya ke alamat yang udah diisikan oleh wajib pajak. Apalagi tahun depan kita pakai KTP ya untuk orang pribadi. Bener, ke depan. Itu betul nggak sih? Itu, saya malah rame di medsos loh itu. Rame ya, masih progres ya, tapi bener nanti NPWP akan menggunakan NIK. Jadi saat ini tapi kita masih proses pemadanan Kak. Oke. Nanti efektifnya Per per 1 1 Juli 2024. 2024, oh, keren Jadi tuh. untuk fisik NPWP nanti pakai KTP aja. Itu KTP aja yang Untuk udah pakai. WPOP UMI, oke. benar. Ntar KTP isinya pajak sama BPJS tuh. Jadi satu. Iya, harapannya gitu ya. Single ID ya. Iya, Single benar. identity. Benar. Jadi tadi kan Kak Ika juga sempat menyinggung tentang tarif tuh yang khusus untuk UMKM ya, yaitu PP 55 tahun 2022. Mungkin boleh dijelasin sedikit Kak tentang tarif tersebut? Oke, untuk tarif PP 55 kenapa kita anjurkan ya untuk teman-teman pelaku UMKM, karena untuk tarif PP 55 ini bisa dibilang memang khusus dibuat untuk teman-teman UMKM nih. Jadi tarifnya itu 0,5% dari omset bulanan dari para pelaku usaha. Jadi karena omset bulanan gitu ya, otomatis nanti disetorkan juga tiap bulan di tanggal 15 setelah berakhirnya masa pajak, masa penghasilan diterima. Jadi misalnya nih Kak Yoko dagang nih, dapat omset Januari misalnya 100 juta. 100 juta. Nah, berarti dikalikan 0,5% nanti maksimal di tanggal 15 Februari. Februari ya. Itu benar, Oke. tanggal 15 Februari maksimal disetorkan pajaknya. Kayak gitu untuk ketentuan PP 55. Tapi sebenarnya ada lagi nih tambahan untuk perpajakan untuk UMKM, ada juga diamanatkan di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana diamanatkan dalam undang-undang ini khusus UMKM orang pribadi yang omsetnya di bawah 500 juta nih, itu tidak perlu menyetorkan pajak 0,5% tadi gitu. Jadi apabila di pertengahan tahun melebihi, barulah Selisihnya itu ya. benar, misalnya Kak Yoko nih jualan Di bulan dagang di Agustus, bulan Agustus sudah 550 sebutkan. Nah, nanti dari 50 juta ini wajib menyetorkan 0,5%-nya. Jadi 500 itu bebas pajaknya. Betul, ya? bebas. Plat Tapi khusus untuk yang orang pribadi. orang pribadi 500 juta. Oke. Benar. Kayak gitu. Maksudnya UMKM yang menggunakan orang pribadi. NPWP orang pribadi. NPWP orang Iya, pribadi ya. bukan CV atau Oke. koperasi kayak Betul, gitu. betul. Jadi ini perlu di-highlight nih kayaknya. Jadi ada batasan 500 juta, omset 500 juta dalam setahun yang tidak dikenakan pajak bagi wajib pajak orang pribadi ya Kak Ika ya. Benar. Iya Kak Linda, itu kemarin juga kalau di kami sempat ngobrol sama UMKM ketika dengar bahasa 500 juta ini Kak Ika. Jadi dia pikir udah dari awal kena. Ternyata cuma selisihnya ya. Jadi Selisihnya. di tengah tahun misalkan di Agustus tadi 550 ya 50-nya yang kena Iya, ya. kelebihannya itu yang kena. Oke, betul. Jadi kayak insentif gitu ya bagi pelaku usaha kita ya. Jadi dari awal dia berbisnis sampai 500 juta bebas pajak nih. Bebas, ya. Setelah nanti melebihi baru selisihnya yang dikenakan tarif Benar, 5%. betul. Bagus sih. Keren. Terus Kak, kalau terkait masa manfaatnya ada batasnya nggak? Oh iya, benar ya, kayak yang Kak Randy tadi bilang, ini kan insentif atau fasilitas lah istilahnya. Jadi memang ada masa manfaatnya nih untuk wajib pajak bisa memanfaatkan fasilitas ini. Nah itu beda-beda pula nih tiap, apakah dia wajib pajak orang pribadi, badan. Nah untuk yang orang pribadi dia bisa memanfaatkan selama 7 tahun. Sejak terdaftar atau sejak diundangkannya ya. Kemudian untuk badan terbagi lagi nih, kalau dia perseroan komanditer atau CV, BUMDesa, koperasi. Kemudian sekarang kita punya PT perorangan ya. Jadi ya dari perizinan Lagi ada hype tuh ya Kak ya, lagi PT hype perorangan. PT perorangan. Nah itu 4 tahun. Kemudian untuk badan usaha khusus perseroan terbatas PT itu 3 tahun. Gitu. Tapi di highlight juga karena PP 55 ini sebenarnya peraturan pengganti.
Jadi sebelumnya udah ada PP 23, sama sebenarnya temanya 0,5% untuk UMKM, tapi untuk wajib pajak yang sebelumnya udah memanfaatkan PP 23 otomatis udah argonya dihitung sejak memanfaatkan PP 23. Oke, jadi berarti kita breakdown jadi 2 nih starting point-nya Kak ya. Ada mungkin yang terdaftar sejak 2018 sampai dengan sebelum PP 55 berlaku. Benar. Berarti itu rujukannya PP 23 tadi starting Benar. point-nya ya Kak, 2018 atau seterusnya. Kemudian kalau dari PP 55 tahun 2022 mulai terdaftarnya, berarti starting point-nya ya dari terdaftar itu atau dari 2022 ya Kak ya. Bener banget. Kecuali mungkin untuk PT perorangan karena dia ketentuan baru ya untuk PP 2023 PP 23 kan belum diatur gitu. Jadi dia bisa memanfaatkan mulai ini diundangkan. Oke, lengkap sekali ya penjelasan dari Kak Ika ini. Jadi kalau kita lihat berarti modal awal UMKM ini udah terpenuhi nih dari izin, terus NPWP dan juga mungkin pengetahuan terkait perpajakan. Nah misalnya sekarang UMKM-nya mau ekspansi nih. Tapi kita tahu kalau ekspansi itu butuh modal dong. Oleh karena itu kita hadirkan di sini Kak Yoko. Kita mau nanya nih Kak, apakah ada fasilitas-fasilitas pembiayaan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendahara? Oke, makasih Kak Linda. Jadi kalau kita dengar tadi dari Kak Ika itu, pemerintah kayaknya perlu banget ya sama UMKM ya gitu ya. Betul. Termasuk dari sisi permodalan. Pemerintah juga telah mengeluarkan kredit program. Jadi di kredit program ini adalah sebuah fasilitas yang diberikan oleh pemerintah untuk membantu UMKM dalam hal permodalan. Jadi kan kadang-kadang ada beberapa kondisi di mana UMKM itu nggak bisa minjem ke bank. Terus ada ancaman apa ya istilahnya itu ya, rentenir ya. Ada ancaman rentenir ketika UMKM itu terdesak, dia minjem ke sana akan jadi masalah. Nah, hadirlah pemerintah dengan memberikan fasilitas kredit program berupa KUR dan UMI. Jadi gitu kurang lebih Kak Linda. Nah, tentunya akan lebih dalam dong KUR itu apa, UMI itu apa gitu ya. Apa itu KUR? Jadi KUR itu fasilitas subsidi oleh pemerintah. Misalkan nih, kalau kita minjem di bank, asumsikanlah rata-rata bunga yang diberikan oleh bank itu 13% misalkan. Jadi pemerintah mensubsidi selisihnya sampai UMKM tersebut hanya membayar 6% dalam setahun. 6% setahun ya, berarti 0,5% sebulan. Itu adalah angka yang sangat kecil untuk bunga sebuah pinjaman. Tapi 7%-nya disubsidi oleh pemerintah, kurang lebih seperti itu. Lebih dari setengah ya? Lebih dari setengah. Namun itu nanti akan berjenjang dari ketika UMKM itu akan lunas di satu pinjaman, dia minjam lagi, bunganya akan naik ke 7%, lunas lagi seandainya dapat peluang minjam lagi 8% dan seterusnya. Kurang lebih. UMI ya, satu lagi ya. Satu lagi UMI. Nah, kalau UMI itu Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Perbendahara punya sebuah instansi yang disebut dengan PIP, Pusat Investasi Pemerintah, di mana mereka punya dana idle, Kak Linda. Jadi dana ini, kan kata Bu Menteri itu, jangan sampai ada uang diam nih kan gitu ya. Jadi bekerjalah uang tersebut. Jadi uang yang diam tersebut dikelola oleh PIP. Dia sebarkan atau teruskan kepada beberapa lembaga seperti misalkan koperasi, pegadaian, dan lain-lainnya untuk diteruskan kepada UMKM. Jadi berjenjang dia, Kak Linda. Nah itu nanti hitungannya hitungan bisnis antara PIP dengan si lembaga penyalur tersebut. Kurang lebih. Berarti itu ya ada kredit usaha rakyat, ada yang namanya UMI atau apa tadi Kak kepanjangannya? Kredit ultra mikro. Kredit ultra mikro. Nah kalau tadi kan Kakak udah jelasin untuk pengertiannya ini, pengertiannya si KUR dan ultra mikro itu. Kalau perbedaannya sendiri ada nggak Kak misalnya? Jadi kalau perbedaannya sih lebih ke arah kepastian bunga ya Kak Linda ya. Kalau KUR itu di awalan nih malah nggak cuma 6% setahun, bahkan ada yang 3% setahun. Itu super mikro, kredit awalan bagi para startup ya, UMKM startup yang mungkin belum berani besar, kecil-kecil dulu deh mencoba peruntungannya dalam dunia usaha sehingga dikasih bunga yang cuma 3% setahun. Nah itu disebut kredit super mikro. Nah untuk selanjutnya di atasnya ada kredit mikro. Itu sampai dengan 100 juta pinjaman plafonnya dan bunganya 6,789. Yang 6,789 itu seperti yang saya bilang tadi, ketika dia pertama kali minjam dia kena 6%,
seandainya lunas naik ke 7, seandainya lunas pinjam lagi dan seterusnya sampai 9. Oke. Nah, satu lagi yang kredit usaha rakyat dengan skema kecil itu sampai dengan 500 juta. Itu bunganya 6% juga. Oh iya, yang sampai mikro tadi, yang sampai dengan 100 juta di 6789 itu tanpa agunan loh. Oh. Tanpa agunan. Jadi UMKM tersebut nggak perlu pusing untuk pusing, untuk memikirkan apa jaminannya. Iya. Bisa gitu ya? Bisa. Syaratnya apa aja Kak? Maksudnya Syaratnya. iya. Jadi kalau untuk yang mana dulu nih? Kalau yang super mikro, yang paling kecil ya kita mulai ya. Dia syaratnya belum pernah menerima kur dulu. Jadi itu benar-benar awalan. Jadi kalau udah kur nggak boleh lagi, kur kecil atau mikro nggak boleh lagi turun ke super mikro. Oh gitu, jadi diharapkan berkembang terus ya Kak? Nah, Makanya yang super mikro ini harus start up banget ya. Betul, harus di awal banget. Jadi pemerintah itu memang merancang atau mendesain untuk UMKM tersebut mengalami graduasi atau naik kelas nih, gitu ya dari kecil. Sampai pada akhirnya di titik akhir itu diharapkan UMKM itu nggak terus-terusan minjam kur, karena kan bagaimanapun kur tersebut ada subsidinya yang dibayarkan oleh pemerintah ya. Betul. Jadi pada akhirnya akan diharapkan untuk bisa tidak memiliki utang lagi, atau kalau memiliki utang dia kreditnya komersial di perbankan. Iya, bisa Bedanya- berdiri sendiri. Berdiri sendiri. gitu ya. Bedanya dengan UMI ya tadi itu, UMI itu bunganya tergantung perjanjian dengan lembaga penyalur. Jadi ketika dia dengan pegadian PIP dan pegadian perjanjiannya tertentu, nanti disalurkan dengan bunga tertentu. Jadi angkanya tidak sepasti yang kur gitu kurang lebih. Oh gitu, berarti kalau dilihat di sini KUR ini benar-benar difasilitasi oleh pemerintah ya Kak ya? Betul. Dan memang pemerintah berharap dengan adanya klaster tadi atau berjenjang Ya. tadi berarti UMKM kita berkembang. Berkembang, naik Ya, kelas Kak, terus, ya. betul, Oh, kurang lebih gitu, gitu. oke. Jadi begitu teman-teman, bagi teman-teman pelaku UMKM yang ingin memanfaatkan program pembiayaan tersebut bisa nih tanya-tanya ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena memang sudah difasilitasi ya Kak ya. Betul. Oke, jadi tadi kan kita udah nanya tentang ini permodalan ya. Permodalannya. Sekarang kan udah ready nih ekspansi berarti, udah ready ekspansi. Salah satu bentuk ekspansi kan ekspor ya, Kak Randy ya. Jadi kita tanya-tanya dulu nih ke Kak Randy, tahapan pertama yang paling penting untuk diketahui oleh para pelaku UMKM ini apa sih sebenarnya terkait ekspor? Oke, makasih Kak Linda. Oke. Jadi tadi sudah diterangkan Kak Ika, Kak Iko terkait dengan proses building perusahaannya dari awal perizinannya NPWP, kemudian permodalan. Nah, untuk yang berkaitan dengan bea cukai dari kami adalah ekspor tadi itu sendiri. Kenapa ekspor? Karena ekspor itu memang mampu meningkatkan nilai jual barang yang diekspor dengan sangat signifikan daripada hanya dijual lokal saja. Tapi ada beberapa poin yang memang harus diperhatikan oleh pelaku UMKM. Yang pertama mungkin dari produknya itu sendiri, produk yang dijual itu apakah sudah meet the expectation dari buyer di luar negeri. Oke. Jadi untuk memenuhi itu pelaku UMKM harus melakukan apa ya, studi lah paling nggak. Misalnya dia mau ekspor ke Eropa nih, di Eropa itu produk apa sih yang diminatin? Misalnya kalau sekarang lagi booming itu home decor Bali kan unik ya, dari kayu, dari bambu iya. itu naturalnya bagus. Natural, Itu ya. orang Eropa suka tuh, orang apa desain-desainnya kayak gitu mereka suka. Jadi sebelum Dan dari pasar di sana masih betul, kurang gitu yes, ya. dan cuma dari kita dari Bali nih yang bisa produk itu kan, dari produk bambu dan buat home decor di hotel, di rumah itu memang diminati oleh market pasar internasional. Eropa ya. Pasar Eropa. Jadi itu. Jadi memang pelaku UMKM harus studi market dulu nih, research dulu lah kecil-kecilan apa yang dibutuhkan produknya di luar. Yang kedua adalah terkait dengan regulasi. Karena seperti kita tahu di negara kita Indonesia ada ketentuan terkait dengan larangan dan pembatasan untuk impor maupun ekspor. Jadi kalau misalnya kita impor barang nih, barang dari China, nggak semua bisa masuk dengan bebas. Ada aturan yang perlu dipenuhin dulu, misalnya perizinan dari Kementerian Perdagangan ataupun dari instansi lain. Begitu juga dengan ekspor. Ketika ekspor, kita kan berarti mengirim produk kita ke luar negeri, ke negara tersebut. Nah, kita harus, si pelaku UMKM harus tahu nih, di negara tujuan tersebut Tujuannya, ada ya, nggak larangan yang juga. atau aturan yang terkait Betul, dengan betul, barang betul, itu. betul. Jadi takutnya ketika itu tidak diteliti dengan baik, takutnya sudah dikirim barangnya ternyata di sana di reject, ditolak dan sebagainya. Itu yang menghindari kerugian lebih jauh lah. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan teknik perdagangan internasional itu sendiri. Karena ini perdagangan yang kebanyakan online, jadi maksudnya kan tidak
face to face ketemu antara penjual dan pembeli, maka harus lebih aware terkait dengan keamanannya. Dalam artian mereka harus tahu gimana sih transaksi perdagangan yang aman seperti apa, entah melalui letter of credit atau transfer atau seperti apa, atau pembayaran di muka lebih bagus lagi gitu kan. Menghindari scamming Betul, juga ya. kan ada beberapa cerita yang oke dia dikasih DP dulu nih 10%, barang udah dikirim semua, orang di ini nggak bisa dihubungin, jadi rugi dia seperti itu. Itu sih kurang lebih seperti itu Kak, terkait dengan apa sih yang perlu dipersiapkan oleh rekan-rekan UMKM terkait dengan ketika mereka melihat pangsa ekspor yang terbuka, itulah beberapa hal yang perlu mereka mereka dapetin dulu gitu sih. Jadi kalau dirangkum ada 4 step penting nih sebenarnya Kak ya yang perlu diketahui. Yang pertama, persiapin dulu produknya. Barangnya, betul, Iya, produk kalau itu udah ada sendiri. produknya, pelajari dulu pasarnya. Yes. Ada nggak peminatnya di sana betul. gitu ya Kak ya. Kemudian perizinan dan Terkait regulasi, regulasi, supaya nggak terhambat nanti kayak yang Kakak bilang tadi di reject. Kemudian yang paling penting ini terus update pemahaman terkait perdagangan internasional. Nah, kayaknya yang terakhir ini agak apa ya? Agak harus banget dipahami Betul, gitu nggak sih? Berkaitan dengan hal tersebut, mungkin banyak di sini para pelaku UMKM yang masih awam Kak, berminat nih, tapi awam gitu tentang ekspor. Apakah ada fasilitas-fasilitas yang disediakan Bea dan Cukai dalam rangka memberikan informasi terkait ekspor tersebut? Yes, betul. Jadi dari Bea Cukai Kak, kita ada namanya klinik ekspor. Jadi klinik ekspor itu singkatan dari kemudahan layanan informasi dan informasi kepabeanan. Jadi intinya kita memberikan informasi kepada pengguna jasa, kepada eksportir dalam hal ini UMKM juga bisa. Intinya di situ mereka bebas Kak untuk bertanya apa saja, mulai dari proses ekspor seperti apa, perizinannya seperti apa, kemudian menentukan. Kalau kita kan di Bea Cukai ada HS kode ya, atau semua barang itu ada kode HS-nya. Itu yang nanti dijadikan patokan bahwa barang ini ada regulasinya enggak. Misalnya kalau yang beberapa terjadi itu mereka ekspor jewelry dari silver atau dari emas gitu, itu HS kodenya berapa, kemudian bisa dicek di sistem kita untuk barang itu apakah ada regulasi yang mengatur atau enggak Di negara gitu. tujuannya? Iya, di negara kita dulu. Di negara kita Batasan dulu. ekspor dulu, iya. Di regulasi ekspor kita dulu. Kayak kalau misalnya produk-produk perikanan, kayak kerajinan dari kulit kerang dan sebagainya itu kan ada izinnya juga. Itu sih harus dicek dulu sih. Kita bisa bantu untuk mengecek ada regulasi nggak terkait seperti itu. Berarti sebenarnya sesimpel nanya ya Kak? Iya sih. Kita bisa bisa langsung ke kantor Bea Cukai atau via media sosial kita, bisa WhatsApp juga ada layanan informasi kita. Kita bisa sampaikan seperti itu. Itu HS kode itu harmonized system itu Yes, kan? betul, harmonized system. Jadi Jadi sampai searching gitu. karena perdagangan internasional kan harus ada kesepakatan nih. Jadi misalnya di Indonesia dibilang barang A, padahal misalnya di Eropa dia bukan namanya itu. Makanya butuh satu sistem yang jadi Harmonis lah yes, ini ya. jadi satu kesepakatan nasional bahwa untuk barang ini HS-nya ini. Jadi semua paham nih. Iya. Merujuk barang yang sama. Jadi barang A itu di sini dan di sana persepsinya sama betul, gitu. karena dengan HS kode tadi yang berlaku internasional memang. Gitu. Jadi ya untuk memudahkan proses perdagangan internasional itu sih. Itu ilmu baru tuh bagi saya tuh HS kode itu tuh. Dan juga kalau terkait fasilitas sebenarnya dia di Bea Cukai juga ada selain klinik ekspor tadi, kita juga ada seperti insentif gitu ya, insentif kepada UMKM atau pengguna jasa, kita sebutnya KITE IKM. KITE IKM singkatan dari kemudahan impor tujuan ekspor kepada pelaku usaha kredit UMKM. Nah, itu seperti apa? KITE itu jadi intinya KITE itu diberikan kepada perusahaan yang berorientasi ekspor. Apa fasilitasnya? Yaitu pembebasan bea masuk untuk barang-barang yang diimpor. Misal contohnya nih, ada pabrik jewelry di sini. Mereka butuh manik-manik ataupun itemnya itu mereka butuh impor dulu karena barang itu nggak ada di Indonesia. Nah, ketika mereka impor dan menggunakan fasilitas KITE IKM tadi, ketika impor kan normalnya harus bayar bea masuk, Bea pajak. masuk, ya. Nah, dengan fasilitas Pajak juga. Yes. Pajak bebas juga kan ya? Ada kalau pajak nggak dalam salah rangka ya? Ada impor juga. pajak, Nah, kalau PPN. pakai KITE IKM ini, kemudian impor tujuan ekspor ketika masuk tidak perlu bayar bea masuk dan pajak karena nanti tujuannya adalah diekspor. Ujung-ujungnya akan Yes. diekspor. Jadi memang fokusnya adalah perusahaan yang berorientasi ekspor. Gitu. Jadi untuk kemudahan barang modalnya ya. Betul, untuk membantu insentif nice info. pelaku usaha supaya mempermudah mereka lah ketika mereka melakukan usaha,
kita berikan insentif dengan peniadaan biaya masuk dan pajak tadi dengan tujuan diekspor tadi. Kalau ekspor itu bebas pajak juga nggak sih? Ekspor itu kalau di bea cukai terkait dengan ekspor hanya ada bea keluar. Bea keluar itu sudah ditentukan barangnya. Cuma tertentu aja, mineral kayak pertambangan, kemudian ada coklat juga kena, kulit sama kayu itu. Tapi untuk barang umum sih kita nggak ada bea keluar, barang-barang kerajinan gitu tuh nggak ada gitu. Malah yang khusus ya Betul. yang kena ya. Yes, Oke. kayak mineral apa hasil tambang itu sudah ada CPO minyak juga kena. Oke. Gitu. Sip. Wah, Gitu Untuk ya. pajak PPN sih enggak, tapi pajak penghasilan tetap ya. PPN Masuk bebas omset. kan ya? PPN Yang bebas. gede malah nggak kena gitu ya. Iya. Oke. Oh, keren Karena tuh. diekspor PPN-nya jadi nggak kena ya kalau diekspor ya. Enggak kena, tapi dia tetap menarik ke PPH karena masuk omset. Itu udah syukur banget tuh Kak Ika tuh dengan PPN bebas itu tuh. Iya, Dan ekspor. Wah, ini memang benar-benar mendukung UMKM kayaknya ini. banget Serius sebenarnya. banget ya Ya, mendukung kalau kita, UMKM ya. setelah kita perjalanan satu-satu ini ternyata semuanya mendukung UMKM. Betul, betul. Iya, betul. Gitu. Ada lagi Kak atau udah itu aja? Udah sih sebenarnya kalau memang dari teman-teman viewer kalau memang ada pertanyaan atau apa ingin tadi ke klinik ekspor tadi bisa langsung ke main-main ke kantor kami di Ngurah Rai. Kalau sekalian jalan ke bandara kan sebelahnya kantor kita kan. Iya. Bisa langsung ke sana on the spot atau bisa di sosial media kantor Ngurah Rai juga bisa. Kalau yang di Badung apa tuh Kak Randy tuh? Yang di Badung kan Yang Badung, sorry, yang di Pekan Badung. itu di KPPBC Denpasar. Bisa juga nggak ke sana? Bisa juga, bisa juga, betul. Jadi bisa dua ya, ke Ngurah Rai dan ke Pekan Badung KPPBC gitu ya. Denpasar betul. Oke, Betul. baik. Berarti ada juga nih fasilitas-fasilitas dan bahkan pendampingan kepada para pelaku UMKM ya Kak ya dari Bea Cukai. Nah, kalau Bea Cukai kan ada nih. Kalau dari pajak Kak, ada nggak fasilitas-fasilitas untuk sebagai program edukasi nih kepada teman-teman di sini, Teman-teman pelaku UMKM? Oke, untuk dari pajak sendiri tentunya ada juga ya kita fasilitas-fasilitas edukasi. Untuk di tiap-tiap KPP sudah ada loket helpdesk tentunya untuk bantuan info perpajakan atau pelaporan, pembayaran semuanya ya terkait perpajakan. Kemudian untuk kantor pajak sendiri sekarang sudah punya tim sendiri untuk tim penyuluhan. Jadi selalu ada penyuluhan baik di dalam kantor mengundang wajib pajak atau ke nyamperin wajib pajak nih, itu juga ada. Terus kita juga punya program business development services. Itu sebenarnya penyuluhan juga, tapi kita biasanya menghadirkan eksternal profesional eksternal lah ya, mungkin di bidang influencer, food vlogger untuk UMKM restoran kayak gitu, atau pernah kita hadirkan rumah BUMN, kemudian dinas koperasi, ya nggak menutup juga kemungkinan kedepannya menghadirkan motivator ya. Kemudian apalagi ya, kita tentunya ada media sosial, live chat WhatsApp apabila teman-teman UMKM nggak sempat ke kantor pajak nih, ada live chat WhatsApp juga. Dan ini ya, podcast Bajak kita juga salah satu bentuk edukasi untuk teman-teman nih. Ada juga kita punya Instagram live namanya Berbincang dengan Denbar gitu. Wih, namanya keren. Berdebar. Kalau ini Bajak, bincang pajak. Pajak Ini bareng. pajak, ya. Oh, jadi ada juga nih, dan cukup banyak ya sebenarnya juga ya, sama seperti Bea dan Cukai tadi. Kalau dari perbendaharaan sendiri Kak, jangan mau kalah Kak. Nah, ini pas banget timing bertanyanya ini. Jadi dari agak awal dikit, karena kami memiliki kewajiban untuk Monefkur ya, Kalina ya, Monefkur di setiap semester tentunya kami akan mendatangi para debitur KUR yang notabene mereka pasti adalah UMKM. Nah, dari sana kita akan mendapat data masukan tuh, gimana perkembangan mereka, apa kebutuhan mereka, terus dinamika perjalanannya gimana dalam menjalankan usahanya. Nah, atas hal-hal yang telah kita dapatkan tersebut, kita membuat secara triwulanan kita membuat beberapa hal. Misalkan kalau kakak-kakak ini udah pernah lihat kali ya Expo UMKM yang ada di GKN 1 Iya, itu. benar. Itu udah berapa kali kita lakukan, bahkan ada yang di Car Free Day. Itu sebenarnya kita membuatkan ruang bagi para UMKM untuk mempromosikan barang mereka. Jadi nggak harus laku di sana, tapi setidaknya dikenal dulu nih oleh masyarakat kan. Itu satu, tentang Expo, tentang ruang promosinya. Terus secara keilmuan, penambahan wawasan gitu ya,
pas banget baru kemarin nih kita malah ngajak teman-teman pajak membuat seminar UMKM baru saja kemarin, dan itu udah kali kesekian ya. Di dalam seminar UMKM itu ya mirip tadi, kita atas kebutuhan UMKM tersebut, misalkan waktu di Kintamani nih pernah ada yang bilang, Pak, ini kami petani bawang, gimana sih menjualnya? Nah, karena kita melihat bawang itu adalah salah satu komoditas yang sangat berpengaruh kepada inflasi, udah kita naruh perhatian nih. Yuk, kita apa yang dibutuhkan? Kami bingung menjualnya. Oke, kita buat acara yang berhubungan dengan digital marketing serta olahan, serta ekspor. Jadi kami menggandeng beberapa teman-teman, mulai dari kami sendiri, tentunya kami ya harus ada lah di sana ya, karena sebagai inisiatornya kita menjelaskan tentang permodalannya. BC kita ajak untuk menjelaskan ekspor tadi. Nah, tentunya sebelum ekspor kan diolah dulu nih. Kita bahkan menggandeng teman-teman pegadaian serta swasta, gitu ya. Jadi pegadaiannya ada salah satu orang yang memang jago banget tentang digital marketing. Nah, step by step jelaskan gimana produknya, ngolah foto-fotonya, terus kemasannya gimana, itu swasta yang kita gandeng. Itu yang di Bangli. Yang kemarin malah ada yang itu hasil usulan dari UMKM juga, Pak, kami nggak terlalu pintar fotografi atas produk kami, tapi jangan yang pakai kamera, Pak. Udah kita review, kita olah, kita cek segala kondisinya, ternyata memungkinkan. Kita buat seminar tentang fotografi produk UMKM. Jadi mereka memang pelatihannya menggunakan HP mereka masing-masing. Jadi sengaja kita malah itu ya, HP bukan kamera, dengan segala keterbatasannya kita mengundang memang para praktisi yang bergerak di bidang itu, ditambah teman-teman pajak tentang penjelasan pajak seperti tadi. Jadi ketika itu dibuat berkesinambungan, kami harap dan tersebarluaskan dengan baik ya informasinya, kami harap UMKM itu makin memahami lah kondisinya bahwa sekarang tuh enak loh, nggak sesusah dulu gitu, kurang lebih. Gitu kurang lebih, Kak Linda. Oke, jadi kalau bisa ditarik kesimpulan sebenarnya banyak sekali fasilitas yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM ya, yang disediakan oleh kita Kementerian Keuangan gitu. Mulai dari tarif perpajakan khusus tadi, ada juga fasilitas pembiayaan dan juga pendampingan ekspor nih untuk para pelaku UMKM. Jadi sebenarnya, tapi kita butuh dua arah nih Kak ya sebenarnya. Kita butuh para pelaku UMKM juga aktif memanfaatkan fasilitas yang udah kita berikan gitu. Jadi nggak perlu ragu nih teman-teman di sini, nggak perlu ragu ataupun takut untuk bertanya, karena memang sudah disediakan setiap fasilitas yang teman-teman butuhkan selaku pelaku UMKM. Terima kasih ya Kak Ika, Kak Yoko, dan juga Kak Randy atas informasinya, dan semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman yang menyaksikan siaran ini nantinya. Dengan berakhirnya perbincangan kita hari ini dengan para narasumber, maka berakhir pula lah podcast pada episode kali ini. Buat teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan, bisa drop di kolom komentar, dan juga mungkin ada saran kedepannya kita bahas apa, bisa komen juga di bawah, nanti kami akan lakukan pengecekan. Saya Linda, pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya di podcast Bajak, Bincang Pajak bareng Denbar. Om Santi 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 Om.